Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,43% ke 7.043,6 pada sesi pertama hari ini. Hal ini seiring penguatan saham-saham perbankan Big Caps dengan nilai transaksi terbesar di pasar modal. Pemirsa, indeks harga saham gabungan tutup menguat 0,43% ke 7.035,59 di sesi 1 Jumat jelang libur akhir pekan. Saham perbankan Big Caps terutama dari perbankan Himbara kembali menjadi kontributor penguatan IHSG. Saham BBRI tutup menguat 0,26% di level Rp3.880 per saham dan year to date melemah 4,90%. Saham BMRI tutup naik 2,9% di level Rp4.960 dan year to date melemah dalam 12,98%. Saham BBNI naik 1,7% di level Rp4.180 per saham dan year to date melemah 3,91%. Sementara saham BBCA bergerak stagnan di level Rp8.600 per saham, year to date melemah 11,11%. Berdasarkan riset Citadana Sekuritas Asia yang terbitkan awal bulan ini, sektor perbankan masih diberikan peringkat overweight meskipun terdapat revisi ke bawah terkait pertumbuhan estimasi pendapatan menjadi sekitar 4 hingga 7% untuk BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS. Revisi tersebut didorong oleh laporan margin bunga bersih di tengah perlambatan pertumbuhan kredit, loan to deposit ratio yang mengetat, serta kelanjutan tekanan pada yield aset. BBCA menjadi top pick di antara bank-bank jumbo yang didorong oleh kinerja solid yang konsisten serta profil keuntungan yang kuat. Namun sektor perbankan dipandang memiliki risiko perbaikan net interest margin yang tidak sesuai ekspektasi dan juga tekanan yang lebih dalam pada kualitas aset. VP PT Kiwom Sekuritas Indonesia Octavianus Audi mengatakan di semester kedua saham perbankan akan ditopang sentimen The Fed yang lebih dovish, terutama setelah rilis risalah FOMC pekan ini. Sentimen berikutnya berkaitan dengan valuasi saham perbankan yang sudah murah. Berbagai sumber ada di channel. Keinformasi yang minta pemirsa, PT Solusi Sinergi Digital TBK atau WiFi tampil mengesankan di sepanjang paruh pertama tahun 2025, di mana perseroan berhasil membukukan laba di Rp227,74 miliar atau melesat di 153% secara tahunan. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT Solusi Sinergi Digital TBK atau WiFi berhasil membuka laba bersih Rp227,74 miliar di semester 1 2025. Angka tersebut melesat 153% dibandingkan semester 1 2024 yang hanya Rp89,86 miliar. Di tengah kenaikan laba bersih, perseroan berhasil membuka pendapatan Rp513,4 miliar atau melonjak 66% year on year dari Rp309 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber utama pendapatan perseroan masih berasal dari segmen iklan yang tumbuh 26% menjadi Rp233 miliar. Lini bisnis baru segmen bandwidth langsung menyumbang Rp241 miliar ke pendapatan. Hanya sukses mendongkrak pendapatan, beban pokok pendapatan turun 0,2% year on year menjadi Rp121,10 miliar dari sebelumnya Rp129,64 miliar, terdampak menyusutnya beban periklanan. Hasilnya laba kotor melonjak tajam 119% menjadi Rp392,3 miliar, namun kenaikan beban umum dan administrasi naik menjadi Rp71,3 miliar dan lonjakan beban keuangan meningkat ke Rp87 miliar. Meski demikian, hal ini tidak mempengaruhi pertumbuhan laba sebelum pajak yang naik 171% menjadi Rp293 miliar. Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital TBK Yunemar Ketatmo mengatakan, lonjakan kinerja ini menunjukkan skalabilitas model bisnis infrastruktur digital perusahaan sekaligus keberhasilan awal dari strategi ekspansi. Di sisi lain, adapun total aset per 30 Juni 2025 melonjak menjadi Rp5,26 triliun, naik dari Rp2,91 triliun di akhir 2024. Kas dan setara kas juga meningkat drastis menjadi Rp1,04 triliun dari Rp18,5 miliar di akhir tahun lalu. Sementara total ekuitas naik menjadi Rp2,2 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel.
Secara teknikal, saham WiFi di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas ketika di sesi pertama membukukan lompatan yang cukup signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham WIFI di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 2020 pada pukul 9 pagi tadi mengalami penguatan ke level 2040 bahkan hampir 1 jam pasca pembukaan, saham WIFI melesat ke 2130 dan tampaknya intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun sayang di pasca menyentuh ke level ini penguatan lebih ke arah terbatas sehingga di pembukaan sesi kedua di 2050 saat ini berada di level lebih rendah di 2040. Penguatan sudah mulai terbatas di 0,99%. Grafis selanjutnya pergerakan saham WIFI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Di 26 Februari diperdagangkan di level 2610, Maret April mengalami tekanan yang cukup dalam. Ketika trading halt terjadi, Mei, Juni, dan Juli mencoba untuk bangkit hingga ke 2200-an. Dan secara year to date sempat menguat juga ke 2610 di awal Februari. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir Juni dan Juli lebih cenderung bergerak di bawah level 2200-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 15,33 kali, PSR-nya di 6,81 kali. PBV-nya di 3,18 kali dan PCFR-nya di 198,48 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat terbatas jelang libur akhir pekan di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,03% di level 16.206 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke level 16.202 per dolar Amerika Serikat, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka stagnan di level 16.215 per dolar Amerika Serikat. Dan langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.221 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.031 rupiah. Pound sterling berada di level 21.968 rupiah. Dan yen Jepang di 110,41 rupiah.